Ya, selamat datang di Lentera Intuitif. Untuk sesi pilih kartu malam ini, saya Iswana Suhendar bakal jadi tarot readernya kalian malam ini, atau siang, atau pagi, sore, ya kapanpun kalian nemu video ini. Temanya spesifik, walaupun gak janji spesifik, adalah apa jawaban dari overthinkingnya kalian malam ini. Ya aku bilang gak spesifik karena siapa yang tahu kalian overthinkingnya malah di siang hari. Ya, lagi beraktivitas tiba-tiba, oh tidak, saya overthinking. Analisis paralisis, tidak mampu bikin keputusan. Aku harus kemana ya? Aku harus gimana? Kayak gitu. Overthinking. Aduh, susah nih kalau kelamaan kerjain iklan begitu. Oke, tadi aku udah kenalin diriku kan ya. Aku Iswana Suhendar, bisa juga dipanggil Kadal. Aku coba mulai buka venture baru kali ya, karena sebelumnya bukan ini media aku untuk berkarya gitu kali. Kayak aku coba bikin channel YouTube. Gak janji juga ini cuma di YouTube ya, siapa tahu. Ya udahlah, itu possibility untuk masa depan itu tidak terbatas. Kalau di YouTube, kalau buat saat ini di YouTube aku coba bikin tarot reading karena emang untuk ya to some degree ini emang harus dibagi. Aku nggak bisa nge-keep ini buat diriku sendiri, dan aku harap ini bisa ngebantu kalian yang ada di sini. Nggak tahu sih, nggak yakin juga bisa ngebantu banyak atau enggak ya, cuma semoga bisa bermanfaat lah ya. Nutup waktu gabut lah, nggak apa-apa. Oke, fokus dah. Aku berusaha untuk humble tapi jatuhnya tidak humble itu juga sih. Aku pengen nyombong, aku udah belajar tarot dari sekian tahun, tapi pada akhirnya setelah tadi aku coba readingnya, aku sadar kalau aku nggak tahu apa-apa ternyata. Iya, yeah. Kayak dari banyak hal, dari sekian banyak hal yang udah aku lalui selama ini, buat mulai hal yang baru kayak dalam hal ini tarot reading tuh tetap ada perasaan kalau oh iya, aku nggak tahu apa-apa ternyata di sini. Dan serunya justru di situ. Ya anyway, itu cukup aku cerita soal kehidupanku. mari kembali ke uh, tarot readingnya, atau bacaan tarot kali ya biar diksinya Indonesia. Ya tarot reading soalnya biasanya aku nonton tarot reading, pick a card tarot reading. Kalau uh, dialih bahasakan ke Indonesia jadi bacaan tarot pilih kartu ya. Ya itu untuk teman-teman kita yang katanya nggak bisa bahasa Inggris di luar sana, nggak apa-apa. Buat yang baru di channel tarot reading itu sendiri, cara kerjanya atau cara mainnya di sini kalian cukup ngambil aduh sial, ini tidak simetris. Kalian cukup milih satu, atau kalau kalian punya cukup banyak waktu, tiga-tiganya juga nggak apa-apa, atau lebih dari satu nggak apa-apa, tapi ya udahlah satu aja udah cukup kok. Satu aja kayaknya udah cukup makan waktu. Aku nggak pengen ngambil waktu terlalu banyak dari hari kalian, by the way. Plus make it aku berusaha make it brief. Ada 3 pilihan di sini. Grup 1 signifikatornya adalah 5 of coins, gambarnya ini. Masih bisa aku gedein ya? Bentar, gedeinnya nggak bisa, udah mentok ya. Gambarnya ini. Grup nomor 2 ada Emperor, gambarnya ini. Grup 3 ada Wheel of Fortune, gambarnya ini. Pilih pakai intuisi aja kali ya, nggak usah terlalu dipikirin, walaupun
temanya malam ini adalah jawaban overthinking, terus karena dikasih pilihan kalian, oh tidak, aku overthinking lagi, harus pilih yang mana? Nggak usah, ya udah, pilih pakai intuisi aja. Atau pilih kira-kira gambar yang paling cocok atau yang catchy buat kalian malam ini yang mana. Kedepannya mungkin aku bakal cari signifikator lain, tapi buat awal-awal aku pakai kartu tarot ini aja, soalnya biar gampang juga. Ntar kalian tahu kenapa signifikator ini ada di depan sekarang ini. Udah, aku ulangi ya, grup nomor 1 ini signifikatornya, grup nomor 2 ini, grup nomor 3 ini. Oke, udah bisa mutusin, udah nggak overthinking, udah aku bilang nggak usah dipikirin, pakai intuisi aja. Kalau udah bisa milih, kayak aku, ya kita ketemu di grupnya kalian aja ya. Ya halo grup nomor 1 atau apa yang tadinya gue rencanain buat jadi grup nomor 1. Malam ini untuk tema bacaan tarot kita, bentar aku contoh dulu deh, bener gak sih yang itu? Oh ya, temanya tuh apa jawaban dari overthinkingnya kamu malam ini. Ya, please bear with me, oke? Grup nomor 1, atau semoga aku bisa konsisten dan keep ini tetap di grup nomor 1. Ya, overthinkingnya kamu malam ini itu atau yang tadi ya, yang buat judulnya, pokoknya overthinkingnya kamu malam ini ya, kedengarannya lebih singkat, lebih padat, lebih jelas. Belum apa-apa ada di center of the reading atau di covering atau keadaan kamu saat ini. Ada five of coin. Ya kalau ngelihat ini sih, ya kalau ngelihat kartu ini kayak 5 of coin, kayak 5 koin itu ya wajar lah overthinking. Siapa yang nggak akan overthinking kalau di posisi ini, ya nggak sih? 5 of coin tuh ngomongin soal lack, entah itu mostly about material thing. Jadi entah itu kekurangan dari segi materialistik atau mungkin bisa juga dari kekurangan dari segi mentality, lack mentality. Kita lihat di atasnya yang menjadi penghalang, atau harusnya sih aku nggak bisa bilang ini penghalang sih. Ya, crossingnya ada Three of Sword, ada Five of Coin, dan di crossing atau dihalangi oleh Three of Sword. Kayak ini udah kayak, aku nggak mau bilangnya tapi rasanya kayak udah apes ketimbang tangga, ya udah jatuh ketimbang tangga pula. Udah dari mentality udah berasa kurang, ditambah lagi dengan sakit hati. Three of Swords tuh kartu sakit hati. Untuk mereka yang biasa pakai Rider White Tarot, gambarnya tuh itu paling ngenes banget ke hati, karena di Rider White gambarnya bener-bener literally hati yang ditusuk 3 pedang. Kita lanjutin aja dulu, soalnya saat ini kayaknya emang lagi berat-beratnya, kayak sudah jatuh tertimpa tangga. Ya, kita nggak bisa berakhir di kondisi seperti ini, bukan? Oke, di pas eventnya ada King of Cups, dan di rootnya ada Nine of Cups. Mengejutkannya adalah walaupun keadaan kalian saat ini sebegitu quote unquote mengenaskan, di masa lalu kalian sudah atau pernah ada di titik dimana emotionally kalian fulfilling. Ya, King of Cups tuh, atau suitnya Cups in general tuh, ini soal emosional, dan karena King itu paling tinggi, kayak angka paling tinggi dari kasta itu, kayak emotionally kalian fulfill, ditambah lagi dengan Nine of Cups. Nine of Cups tuh dia bukan Ten of Cups jelas lah, tapi
karena 9 itu kurang satu lagi menuju 10. Ini aku ngebaca mental note di kepala aku. Iya, yeah. Soalnya dia kebahagiaan yang sifatnya personal. Iya, yeah. Dia kebahagiaan yang sifatnya nggak di-share ke orang-orang. Dan ditambah di bawahnya lagi ada King of Cups. Jadi mungkin ada, ya mungkin dulu atau sebelumnya kalian ngerasa bahagia tapi ada bau-bau selfishness gitu, ada bau-bau rasa egois atau nggak apa-apa deh, yang penting gue aja sendiri yang seneng, mungkin kayak gitu yang ngebawa kalian ke lack mentality di saat ini. Tapi ya kartunya belum kebuka semua, Oke. And crowning this reading ada Queen of Swords, dan aku dari tadi gatal banget pengen lihat the future of this. Ya, Wheel of Fortune make sense. Oke, jadi setelah kalian mengalami mungkin jatuh bangun kehidupan, kayak dari yang tadinya kondisi emosionalnya sangat fulfillment, sangat terpenuhi dari segala aspek mungkin, sampai bener-bener ngerasa kebahagiaan itu, walaupun pada akhirnya dari tadi aku gak ngerasa ada kesan kalau kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang kalian bagi dengan orang lain. Soalnya Five of Coins tuh ada kesan kalau di titik ini mungkin kalian malah berharap ada orang lain yang mau menemani kalian atau mengobati kekurangan kalian di sini. Kayak mungkin kasarnya kayak, aduh, aku udah serba kekurangan, gak ada temennya lagi sekarang tuh gitu, mana sakit hati lagi, nggak banget kan. Dan Queen of Swords tuh soal clarity itu, soal udah nemu kesimpulan logis kenapa sekarang aku ada di posisi ini. Dan ditambah lagi di sini ada Wheel of Fortune. Wheel of Fortune tuh ya what goes around comes around. Apa yang naik pasti bakal turun, apa yang di bawah pasti bakal balik lagi ke atas, gitu aja terus. Jadi mungkin bisa diartikan kalau seperti halnya kebahagiaan yang kalian rasakan sebelumnya adalah sementara, kesulitan yang kalian rasakan hari ini pun sifatnya sementara. Dan ya, di posisi kalian saat ini, aku ada satu channel tarotnya yang aku ikutin, namanya tuh Dove and Serpent. Jadi kalau si reader di Dove and Serpent tarot itu, kalau nggak salah namanya Paul, dia menyebut Celtic Cross part ini tuh Path of the Dove, terus yang Celtic Cross Blessing itu Path of the Serpent. Aku belum bener-bener ngeriset namanya, apakah itu benar atau enggak dan kenapa harus seperti itu, tapi ya mari kita beralih ke Path of the Serpent. Posisi kalian saat ini ada di The Magician. Magician tuh kartu manifestasi yang sangat kuat, yang mana mungkin seburuk-buruknya keadaan kalian saat ini, kalian punya kekuatan untuk keluar dari kesulitan kalian saat ini. Sesimpel itu aku nerjemahinnya. Dan ada The Sun. Ya, ironis bukan? Bahkan di saat, makanya aku bisa ngerasa kalau lack di sini atau kekurangan di sini tuh lebih lebih sifatnya ke mental. Soalnya emotionally kalian bahagia deh, walaupun itu ada di pas event. Kayak di pas eventnya kalian bahagia, tapi aku nggak ngerasa kekurangan saat ini tuh sifatnya emosional. Secara emosional bisa jadi kalian happy aja. Ada The Sun di sini. Sun tuh kartu happy. Aku inget kartu The Sun yang di Rider White yang ada balita naik kuda warna putih, terus ada matahari terang di belakangnya. Wow, ini
tarot kartu yang deck yang aku pakai di sini ini Tarot of Dream, jadi interpretasi gambarnya agak beda. Cuma ya kalau kita balik lagi ke Wheel of Fortune yang bilang what goes around comes around, apa yang di atas pasti bakal turun, yang di bawah bakal naik. Semua keadaan ini sementara. Kalian punya kekuatan untuk mengubah keadaan kalian, dan lingkungan sekitar kalian pun mendukung itu, kayak ngasih boost moral gak sih. Makanya kekurangannya bersifat mental ya, karena ada Three of Swords juga, bukan bersifat emosional ya. The insight atau ada hopes and fear-nya. Ada Three of Coin. Three of Coin tuh Three of Coin tuh soal teamwork. That's why, atau itu kenapa, itu yang bikin argumen aku soal ini tuh kalian udah hidupnya sulit, nggak ada temennya lagi. Yang soalnya yang kalian harapkan saat ini tuh ada di sini, kayak tolonglah, hidup saya sudah sulit, bantulah, kayak gitu. Kayak, tolong dibantu ya. Ada harapan atau ada ketakutan kalau yang datang tuh bukan ngebantu, malah bikin hidup kalian lebih sulit lagi. Ya kadang nih ya, personal aku juga sering ngerasa gitu, kayak hidupku udah sulit, terus orang datang bukannya ngasih solusi, malah nambahin masalah. Hidupku lagi sulit, man. Hidupku lagi sulit, tolonglah dibantu. Ya ada di outcome-nya, atau di ya outcome-nya di sini ada Hangman. Mungkin aku menerjemahkan semua kartunya karena udah kebuka di sini, kayak enak banget, kayak banyak hijau-hijaunya di sini. Gak tau sih, dari five of coins ke three of coinsnya di sini dia storytelling banget ya. Ini udah ada like mentality, terus kayak hope and fear-nya ada harapan atau pengennya ada yang bantu keluar dari masalah, bukan orang datang malah nambah masalah gitu. Terus Wheel of Fortune di sini ngajarin soal siklus dunia, emang begitu, naik turun, gak akan ada yang selamanya di atas, gak akan ada yang selamanya di bawah. Dan Hangman kalau untuk menyimpulkan semua itu, dari semua fase naik turun kehidupan yang sudah kalian alami sejauh ini, ya aduh aku nggak suka sih bilang. Tapi coba lihatlah Hangman ini, kelihatan nggak sih, kayak bisa ku zoom nggak sih? Jadi Hangman tuh dia tuh kalau di Rider Waite tuh dia mukanya kelihatan gitu sumringah. Kalau di sini dia di belakang di punggungnya tuh ada tato mataharinya, tato happinessnya tuh ada di situ. Hangman tuh kartu ikhlas, man. Ya sebel banget yang bilang kayak gitu. Hangman tuh ini soal perspektif. Kita nggak bisa terus ngejalanin hidup kita dengan perspektif yang sama. Ya walaupun tadi aku bilang, ya aku tetap nggak bisa argumen kalau Hangman tuh ngajarin kita soal ikhlas, soalnya di textbooknya rasanya nggak gitu. Cuma itu hal yang bisa aku simpulkan dari keseluruhan spread ini, karena kartunya udah kebuka semua dong. Ya kalau kamu pernah ngerasain bahagia, kamu pernah ngerasain sulit, iya kan? Terus kamu sadar kalau semua hal di hidup kamu sendiri yang pegang kendalinya. Ada magician, terus sekitar kamu ada sun, terus kamu juga punya ketakutan dan harapan mengenai kerjasama atau bantuan atau intervensi dari pihak luar. Yang mana pihak luar tuh ya itu jatuhnya kan pihak luar, intervensinya juga itu di luar kendali kita, bukan. Yang bisa kita lakuin ya jadilah Hangman ini, yang walaupun dia tergantung terbalik, tapi di punggungnya dia ada tato the sun. Dan ya walaupun dia digantung terbalik, mukanya tetap sumringah. Hidup memang seperti itu. The whole point soal
Queen of Swords di sini. Queen of Swords tuh mungkin momen dimana dimana secara mental, aku bilang mental soalnya di sini sword, di sini swordnya pedang, atau mungkin kita udah nemu kliknya secara apa ya, kalau mungkin bahasanya kalau dipikir lagi kayak gitu kalau dipikir lagi ini emang make sense ya. Hidup kan gak selamanya sulit, bukan? Hidup gak selamanya senang juga, bukan? Iya, dari dari kesadaran logis itu kita bisa tarik ke kesadaran yang lebih deep lagi. Mungkin makanya tadi aku pakai kata ikhlas untuk menyimpulkan, soalnya ikhlas kan udah bukan soal di logika lagi, ada pemahaman yang lebih dalam untuk bisa menggapai makna ikhlas itu dari ya lebih daripada logika yang Queen of Swords ini. Aku nggak ada masalah apa-apa dengan Queen of Swords sih. Cuma kalau dipikir lagi, dengan kalau sudah diterima seperti itu, kesannya tuh bakal kerasa beda di hati, ya nggak sih? Hidup memang seperti itu, nggak selamanya kita ada di atas, nggak selamanya kita ada di bawah. Pada akhirnya kekuatan untuk mengubah kondisi kita tuh ada di diri kita masing-masing. Dan kalaupun pada akhirnya si lingkungan sekitar kita tidak mendukung diri kita untuk keluar dari kesulitan ini, ya carilah lingkungan atau carilah intervensi pihak luar yang bisa mensupport itu. Ini aku kudu clarify gak sih? Kayaknya cukup jelas, gak ada yang perlu aku clarify juga. Three of Swords ya, dari tadi aku berusaha gak lihat Three of Swords. Ini kartu sakit hati, kartu heartbreak. Aku berusaha menahan diri untuk tidak mencari atau menggali lebih jauh soal sakit hatinya kalian, tapi bodo amat ya. Ini aku ini coba aku clarify. Ada Temperance sama Six of Coin. Oops, kayak gini deh biar kelihatan bedanya. Temperance sama Six of Coins. Ada something yang kalian ngerasa gak balance ya. Temperance, Six of Coins, ada timbangan, hahaha, gila sekali. Mungkin yang bikin sakit hatinya tuh adalah kalian diperlakukan dengan tidak adil, atau kalian sedang dihadapkan pada situasi atau kondisi yang ini harusnya nggak begini nih, kayak gue kan usahanya udah begini, kayak gue kan udah usahanya udah begini, kenapa dapat hasilnya begini, kayak gitu mungkin. Dan Wheel of Fortune, aku pengen tahu dari Wheel of Fortune cara supaya si roda ini bisa balik lagi ke atas, karena ini udah dari bawah ya. Kayak kita tahu kalau kita lagi ada di posisi yang kekurangan saat ini, terus ada sakit hati yang kita juga terima karena diperlakukan secara tidak adil, atau output yang kita berikan tidak sesuai dengan input yang kita dapatkan. Dari ini deh, dari Queen of Swords dulu deh. Kayak si pencerahannya kayak gimana? Maksudnya aku bisa ngerti kalau ini sifatnya apa sih, kayak fulfillment yang di sini sifatnya emosional, tapi gimana bisa supaya itu make sense walaupun garis besarnya udah ketemu. Ada Five of Cups sama Nine of Swords. Ya mungkin cara supaya bisa
bisa keluar dari lack mentality atau mindset kekurangan ini, ya harus berhenti menangisi apa yang sudah terjadi. Ya mungkin di sini kita udah punya Nine of Cups kan, terus di crowningnya kita malah jadi overthinking soal apa, kayak ibaratnya kemarin nih kita udah foya-foya nih, kayak udah foya-foya lah. Terus sekarang giliran overthinkingnya, aduh kemarin kenapa gue sebego itu ya, kayak kenapa gue foya-foya kemarin kayak gitu. Jadinya dia menangisi apa yang sudah terjadi, apa yang sudah, ya. Di sini ada 3 cups yang jatuh. Dia nangisin apa yang udah nggak ada. Dan mungkin itu juga yang menjadikan ada perasaan kalau ini harusnya gue nggak dapet segini nih, kemarin kan gue udah keluar banyak ya, kayak ada rasa tidak adilnya mungkin dari situ. Tuh kan, Wheel of Fortune dibalas sama Wheel of Fortune. Jadi kesenangan yang kalian dapati kemarin itu sebenarnya tuh kan ada, emang sudah dijalankan seperti itu. Kalian kemarin senang-senang, ya kalian kemarin happy, terus ada perasaan pengen ngekip, gue pengen happy terus nih, nggak mau turun, nggak mau, ya pengen happy terus, ya kan nggak bisa begitu, roda harus berputar bumi. Ya ini decknya lucu banget ya malam ini. Kayak di sini ada Wheel of Fortune, terus untuk nge-clarify si Nine of Cups, terus untuk nge-clarify Wheel of Fortune di sini kita dapet Ten of Pentacles sama Ten of One. Di sini kalian belajar untuk bertanggung jawab atas apapun yang kalian miliki. Soalnya ada Ten of Pentacles soal apa ya, soal material fulfillment, dan soal Ten of Wands yang soal burden, soal somehow di sini aku mengartikannya sebagai sebuah tanggung jawab dari apa yang kalian punya. Ya mungkin di sini karena kesenangannya bersifat emosional, jadi agak sulit untuk mempertanggungjawabkan itu. Ya sebelumnya kalian udah punya struktur, udah punya Four of One. Somehow ini aku nggak expect ada Eight of Sword di sini. But to some degree somehow aku bisa menerjemahkan ini emotional fulfillment yang sifatnya emang membutakan. Kayak kesenangan yang pada akhirnya gak bikin kita aware kalau di luar sana hidup tuh gak cuma senang-senang doang. Makanya di future-nya atau apa yang diharapkan sebagai ya kondisi kedepannya dari keadaan sekarang adalah diharapkan di masa depan kita jadi mengerti kalau untuk setiap apa yang kita miliki kita bertanggung jawab soal itu. Ya, kita punya tanggung jawab dari apapun yang kita miliki saat ini. Tanggung jawab itu diperoleh lewat pelajaran yang cukup mahal ya, somehow di sini aku lihat nih. Mahal banget. Ada Nine of Swords, ada Five of Cups, kayak harusnya kemarin gue nggak begitu gitu. Kenapa? Ups. Ini transparan nih. Bagian sini perlu nggak sih gue clarify? Kayak, tapi udah deh clarify aja biar seru. Di Magician kita punya Strength. Wah itu speak volume sekali ya. Kayak I'm the fool. Nah, untuk supaya kalian bisa, ya ini tuh adalah kind of mentality yang kalian butuhkan untuk keluar dari keadaan ini, dari overthinkingnya kalian malam ini, dari lack mentality ini. Kalian tuh punya kekuatan itu.
harus punya strength sama full. Jadi strength sama full, kalau aku terjemahin jadinya gimana ya, kayak, dan itu nggak clarify magician, mungkin jadinya gini kayak kunci untuk keluar dari keadaan kalian saat ini adalah pertama harus berani untuk ngambil langkah dari zona nyaman kalian sebelumnya. Kayak, even kalau kalian ngerasa ini agak bodoh untuk melakukan ini, tapi ya kalian magician. Magician tuh bijak. Kayak kalian sudah belajar pelajaran berharganya kemarin, bukan? Iya, makanya the full di sini mungkin aku nggak tahu ini kalian bisa relate atau enggak, cuma ada semacam kenikmatan yang bisa kita rasakan dari meratapi kesulitan kita itu, meratapi kekurangan yang kita rasakan tuh. Kadang ada orang yang terlalu asik meratapi itu. Ya aku salah satunya ada atau pernah ada di posisi itu, makanya aku bisa ngerti kalau ya kadang aku harus lebih berani buat ngambil langkah keluar dari situ. Hidup tuh nggak cuma soal painfulnya doang, nggak cuma soal sakitnya doang, nggak cuma soal perasaan kekurangannya doang. Aku di balik itu aku juga punya strength, aku punya kekuatan untuk menarik diriku sendiri dari posisi itu. Yuk kan, magician, terus di atasnya ada magician lagi sama Two of Cups. Lingkungan kalian tuh selain mendukung, dia juga memberikan support. Ya iyalah, mendukung, maksudnya gimana sih Dal? Ada support yang sifatnya lebih emotionally, lebih ke Two of Cups. Aku nggak mau bahas soal romance-nya dulu, kayak it's a good friendship maybe. Cuma ada Magician Sun sama Two of Cups, jadi agak so sweet ya. Kayak aku bayangin ya, apa sih yang tergambar di benakku saat ini adalah support yang kalian dapat tuh mungkin nggak dari semua orang, kayak mungkin cuma 1-2 orang, tapi support seperti itulah yang kalian harapkan saat ini. Ya ada 1-2 orang yang benar-benar energinya tuh besar sekali di hidup kalian, yang benar-benar bisa bikin kalian jadi kuat lagi. Jadi kalaupun apa sih, hopes and fear di sini kan ada teamwork ya. Teamwork tuh kan kesannya kayak ada banyak orang yang bakal bantuin kamu kayak gitu. Aku nggak ngerasa orangnya sebanyak itu deh. Iya, somehow ya, kayak orangnya tuh mungkin ada 1 atau 2 orang, tapi emang energinya tuh sekuat mentari. Asik. Belajar. Ya aku somehow ingat lagunya di Lestari yang malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Orang yang semacam itu yang pada akhirnya jadi support kalian di masa sulit ini. Ya di hopes and fear-nya ada 3 of coins, terus di clarify sama Death sama Ace of Sword. Death yang nge-clarify 3 of coin, ada terus ada Ace of Sword. Mungkin ada transformasi, ya ada transformasi. It's a little bit on the nose. Ya maksudnya, ya kasarnya mungkin ada beberapa orang atau beberapa teman yang pada akhirnya harus kalian relakan. Soalnya atau jangan dulu ke teman kali ya, ada beberapa mindset yang harus kalian relakan, soalnya itu udah nggak cocok lagi buat kalian.
buat kalian terapkan di fase selanjutnya di kehidupan kalian, atau mungkin justru malah mindset seperti itu yang menjerumuskan kalian ke kondisi ini in the first place ya, di awalnya itu. Dan mungkin gak cuma mindset, beberapa orang di hidup kalian juga pada akhirnya ada yang harus kalian relakan untuk naik, untuk bisa mencapai the hangman ini, untuk bisa mencapai apa ya, kayak perspektif baru uh, atau level of tranquility. Tranquility itu apa ya, kedamaian dari walaupun hidup kita lagi kegantung ya, walaupun diri kita lagi digantung kayak gini, tapi kita tetap bisa ngerasa tentram, kita tetap bisa ngerasa kalau semuanya bakal baik-baik aja. Ya terakhir itu deh, Batman di clarify sama Six of One sama Nine of Pentacle. Ini ada 10, 10-nya di sini, 9-nya di sini. Ini apa? Ini mungkin tanggung jawab moral, tanggung jawab apapun itu terhadap apa yang kita miliki. Mungkin di sini tanggung jawabnya kalau di sini dia ini soal dari semua yang udah kita lewatin, kayak dari banyak hal ini, dari naik turun kehidupan ini, dimanapun posisi kita saat itu atau dimanapun posisi kita ke depannya, mau itu di bawah atau mau itu di atas gitu, tetap aja bakal ada momen dimana kita ya, semua momen itu adalah momen yang pada akhirnya patut untuk kita rayakan. Jadi kita ada di bawah kita bersyukur, kita ada di atas juga kita bersyukur, dan itu yang bakal bikin kita dapetin kebahagiaan yang emang sifatnya emang itu yang kita cari. Ngerti gak? Kayak bukan lagi kebahagiaan yang sifatnya memabukkan dan egoistik gitu, tapi emang kebahagiaan yang lebih sifatnya fulfillment. Bukan ya, itu mungkin itu kali ya katanya. Ini bukan lagi soal happiness, tapi soal fulfillment. Kayak fulfillment tuh apa sih kalau bahasa Indonesia? Bentar. Ya udahlah. Jadi ngerasa terpenuhi, betul ya. Ngerasa terpenuhi. Kita udah nggak outcome-nya adalah kita udah lagi nggak nyari happy, kita udah nggak lagi nyari bahagia, tapi ya udahlah, aku pengen nyari fulfillment-nya aja, begitu. Ya menarik banget spread ini. Ini grup berapa by the way? Grup 1 bukan? aku nggak keep notes, dan aku juga kayak keep on track. Sekarang setengah jam kan. Ya udah, grup nomor 1. Jadi seneng nih aku kalau mulai readingan ini, kalau mulai readingan sama dikasih spread kayak gini tuh berasa buat aku naik. Semoga readingannya bermanfaat. Kemungkinan ini bakal jadi video pertama yang aku upload di channel yang baru ini, Antara Intuitif. Aku nggak tahu apakah ini bakal jadi hal permanen yang aku lakuin di sini atau enggak. Cuma ya input dari kalian apapun itu, mau itu likes atau komen, bakal sangat ngebantu untuk perkembanganku selanjutnya, terutama di bidang tarot reading ini. Aku baru by the way ya, tolong jangan dibully. Dan ya terima kasih untuk waktunya, semoga bermanfaat, dan ya have a good day. Itu aja kali ya. Thank you. Welcome grup 2. Ya harusnya ini grup 2 kalau aku benar-benar keep on track.
ya ini mungkin bakal jadi rekaman reading pertama aku, jadi the whole system tuh belum belum ku set up, aku masih meraba-raba apakah ini bakal jadi seperti apa dan bagaimananya teknisnya. Jadi ya sudahlah, selamat datang buat kalian grup 2. Disapa dulu dah. Malah ngeluh, malah ngeran. Ya, selamat datang grup 2 untuk tema reading malam ini. Jawaban atau tadi aku bilangnya apa ya? Jawaban dari overthinkingnya kamu malam ini. Overthinkingnya kamu malam ini. Aku rasanya kalau itu tema pertama, tarot reading pertama yang keluar di yang tercetus di kepala aku, soalnya itu yang ku rasain beberapa bulan terakhir. Jadi kenapa nggak, why not, kenapa nggak itu jadiin, nggak bener-bener ku jadiin tema buat pilih kartu, ya nggak sih? Ya udah. Oh iya, pilih kartu itu sendiri harusnya tadi udah aku, nggak harusnya, nanti aku jelasin gimana cara kerjanya. Jadi untuk kalian yang memilih grup ini, grup 2, mungkin signifikatornya adalah kartu ini, The Emperor. Ada apa antara Arkana nomor 4 Emperor sama overthinkingnya kamu malam ini? Apakah kalian juga sedang mencari sebuah struktur, sebuah authority, sebuah institusi kayak aku yang sedang berusaha untuk menciptakan sistem supaya tarot reading ini bisa berjalan dengan efisien? Ya mari kita lihat. Gak tahu sih, mungkin itu hal yang apa sih, itu hal yang tadi aku klik banget dan dapat. Emperor, authority, figure authority, terus kayak sistem, atau mungkin sistem lebih kayak harapan ya. Udah amat. Oke. Yang halanginnya atau yang crossing the Emperor di sini ada Hangman. Ada kartu Arkana dihalangin sama kartu Arkana lagi. Kayaknya sih sedikit banyak Emperor tuh soal, ya kebaca nggak sih? Ya nggak perlu aku sebutin satu-satu kan. Cuma aduh, aku malas banget kalau aku udah ngejelasin hal yang obvious. Ini mostly soal father figure, soal otoritas, soal peraturan, tata cara. Gak tahu men, peraturan sama tata cara rasanya lebih kayak harapan. Ya, lebih kayak harapan, disiplin, peraturan, tata cara, tradisi kayak gitu. Atau ini lebih ke authority, terus di atasnya ada yang malanginnya atau ada yang halanginnya adalah Hangman. Ada perspektif baru. Ironis nggak sih, di sini ada kayak ada social and government institution, terus di Hangman ada ignoring societal expectation. Itu dua hal itu aja. Ini baru 2 kartu yang kebuka dan itu aja udah bisa the whole pembahasan kita udah bisa bahas itu. Terus the Hangman tuh ada ignoring social expectation. Gak ada men, gak ada yang namanya sempurna itu. Pada akhirnya mau dibikin aturan, mau dibikin ekspektasi supaya sempurna tuh gak ada. Ini kenapa coba? Pas eventnya ada Chariot sama ada Road yang jadi akar dari permasalahannya, itu ada Page of Swords. Ada ketidakdewasaan dalam berpikir. Ya, di masalah akar dari permasalahannya itu ada hubungannya dari ada ketidakdewasaan dari pola pikir. Dan Chariot di sini somehow di pas event di bawah ini, di sini nih
kesannya tuh kayak, dan ya Chariot sama Page of Swords tuh kesannya kayak buru-buru gitu, kayak mungkin pengambilan keputusan yang tidak terlalu dipikirkan dengan baik-baik, dengan matang gitu, terus pada akhirnya dipaksa atau dipush supaya ya supaya dieksekusikan atau diubah menjadi sebuah, ya gitulah. Ada willpower yang pride and arrogance, anger, ya lebih ke, aku nangkapnya adalah pergerakan yang tidak dipikirkan secara matang atau secara mature, secara dewasa. Apa sih? Oke, di crowning bagian ini, bagian Path of the Dove, ya, mungkin kedepannya bakal aku panggil ini Path of the Dove, ini Path of the Serpent. Crowning di sini ada Four of Coins, ada apakah itu greed, apakah itu keinginan untuk holding on to something. Entah kenapa dua hal itu yang tercetus di kepala aku waktu lihat Four of Coins. A high price paid for good fortune. Iya, betul, bisa jadi. Dan future-nya atau ya ada Nine of Cups. Ini jelas nih, spread ini pas ini butuh, ini sangat, ini harus untuk diklarify. Ini aku nggak bisa nih kayak gini. Ya, ini aja kayak, ini apa coba? Mungkin itu kali. Jadi it's okay, rencananya belum sematang itu kita eksekusikan. Soalnya mungkin yang kita cari bukan pada akhirnya, walaupun ada argumen yang mengatakan kita lagi cari cuan atau kita pengen bikin sistem, pengen bikin otoritas di sini, ingin menegakkan authority, ingin menegakkan otoritas di sini. Mungkin motif sebenarnya atau apa yang benar-benar pengen kita cari dari hal yang aku bilang sembrono ini adalah kebahagiaan personal kita sendiri. Ya mungkin kita bisa berdalih banyak hal soal apa yang orang bilang tentang apa yang kita lakukan saat ini, tapi pada akhirnya kalau yang kita cari emang kebahagiaan yang sifatnya personal, dan cuma apalagi kalau cuma bisa dimengerti oleh diri kita sendiri, ya penjelasan itu jadi obsolete, bukan jadi nggak berarti gitu. Ya tapi belum semua karunia kebuka, oke. Ya untuk questioner untuk kondisi kalian saat ini ada Ace of One, kartu passionate sekali. Ini bisa menjelaskan kenapa ada Chariot sama Page of Swords di sini. Kenapa si eksekusinya terkesan sembrono dan tidak hati-hati, karena kita mengerjakannya dengan passion. Iya. Nggak tahu, aku ketawa soalnya itu berasa, oh ya iyalah gitu, kayak jelas sekali bukan. Dan ada Nine of Wands di sini, kayak secara moral tuh lingkungan kita mendukung untuk hal ini. Ya secara moral lingkungan kita tuh mendukung untuk kita berchariot ria lah. Chariot tuh kalau di Indonesia tuh kencana, by the way. Ya kalau ditranslate, jadi kayak kalau ya secara nggak langsung lingkungan kita mendukung kita untuk berkencana ria. Diksi apa lagi tuh Del? Berkencana ria itu apa? Karena mungkin lingkungan kita secara mental kita udah victorious, kita udah ngerasa menang di sini, makanya tindakan atau eksekusinya pun bakal terasa atau bakal terlihat sembrono. Ini fear, hope and fear-nya di sini ya ada Seven of One, ada it's a little bit of stubbornness, ada agak keras kepala, nggak bisa dibilangin. Ya mau dibilangin juga gimana coba. Mentally kita sudah menang. Dan ada Page of One, ada
pada akhirnya kita harus mengakui kalau semua hal yang kita lakukan di sini sifatnya masih immature, masih belum dewasa. Harus ada keinginan untuk memperbaiki diri lagi ke depannya. Enjoy drama as a reward. Ya, semoga tidak, tapi ada potensi kalau endingnya tuh bakal malah jadi sembrono, malah jadi pertengkaran. Ya, aku nggak mau bilang itu sih. Kayak ada energi defensif di sini dari Seven of One. Mungkin karena dia ada di Hope and Fear, bisa diterjemahkan sebagai energi defensif atau bisa juga diterjemahkan sebagai perseverance. Jadi kayak keras kepala tuh nggak selamanya buruk dan nggak selamanya baik. Bisa jadi kalau pada akhirnya karena ini kalian pengen cari yang lagi kalian cari atau yang lagi kalian usahakan di sini adalah sense of authority, ya, atau pengen bikin otoritas baru di hidup kalian, mau itu karir, keluarga, atau finansial kayak gitu. Karena kalian pengen menegakkan otoritas itu atau pengen menegakkan otoritas itu. Diksi aku aneh banget ya. Diksinya biasa gak sih menegakkan otoritas perasaan? Ya pokoknya itu deh. Mungkin secara eksekusi atau secara jalan yang diambil nggak selalu harus rapih, mungkin agak sembrono, mungkin bisa jadi kayak datanya belum lengkap tapi kita udah take action, terus ada rasa kalau bakal mungkin hasilnya nggak akan selalu mungkin harapan kita hasilnya tuh bakal sepadan dengan usaha yang kita berikan, makanya kita berani untuk invest. Aku berusaha untuk nggak terlalu condong ke salah satu aspek itu, jadi please bear with me ya. Aku lagi cari aman ya, aku lagi cari jalan tengah ya. bukan cari aman, ini cari jalan tengah. Jadi karena harganya mahal dan kita pengen dapetin itu walaupun datanya belum lengkap, atau bisa juga causality-nya bisa ditukar. Karena datanya nggak lengkap, makanya kita harus ngebayar mahal. Ya, walaupun harapannya adalah kita bisa ngerasa ada kepuasan emosional di situ, tapi prosesnya tuh bakal sangat berapi-api. Kalau di sini aku lihat karena warnanya merah, aku terjemahkan sebagai prosesnya tuh bakal berdarah-darah, men. Iya. Kayak ini Path of Serpent semuanya kartu suit one semua. Mungkin prosesnya tuh bakal lebih berdarah-darah, bakal ada penolakan dan kayak bakal ada resistansi, dan walaupun dihadapkan dengan resistansi, kita bakal terus push forward di situ. Berdarah-darah lah pokoknya. Dan drive kita di sini passion untuk atau ada hasrat untuk menegakkan otoritas ini. Aku nggak tahu sih otoritas di sini maksudnya apa ya. Otoritas secara apa yang pengen ditegakkan? Ada Five of Coins di dan Muhammad the Fool. Apakah kalian datang dari keadaan yang emang secara material tidak terlalu menguntungkan, makanya kalian berani untuk ngambil resiko sebesar ini? Makanya kalian bisa ngambil keputusan atau kalian bisa eksekusi walaupun datanya masih kurang, masih mentah, rencananya masih belum matang, tapi kalian udah berani eksekusi. Soalnya
kalian nggak punya terlalu banyak pilihan juga, bisa jadi. Coba The Hangman, ya tentu saja ada Wheel of Fortune. Nah, aku ngerasa Wheel of Fortune nge-clarify Hangman di sini. Aku bisa ngelihat kalau ini upaya kalian untuk memperbaiki hidup, untuk memperbaiki nasib. Makanya kalian harus berani ngambil keputusan walaupun ya datanya nggak lengkap, rencananya belum matang, studinya belum selesai. Karena ini upaya kalian untuk memperbaiki nasib. Dan kalau ternyata ya betul seperti itu, percaya kalian punya respect dari aku yang sedalam-dalamnya. Gak mudah untuk ada di posisi seperti itu, dimana kita harus ngambil keputusan di tengah segala keterbatasan ini. Chariot di sini ada Knight of Wands sama tentu saja ada Seven of Cup. Ini 7 dua-duanya sama-sama dari air. Wow, sinkronisitas. Synchronicity jadi sinkronisitas nggak sih kalau di Indo? Jadi eksekusinya bakal terasa menggebu-gebu, tapi juga belum ada arah yang jelas di situ. Ya, Chariot tuh harusnya ada apa ya? Chariot tuh kalau di Rider White tuh ada kudanya tuh 2 atau Sphinx-nya tuh 2, yang hitam 1 yang putih 1, dua-duanya ngarah ke itu. Pokoknya soal naklukin 2 oposisi, buat naklukin 2 polaritas supaya bisa datang atau supaya bisa pergi ke satu tujuan yang sama kayak gitu. Nah, di sini tujuan kalian masih belum jelas mau dibawa kemana. Tujuannya masih somehow masih ngawang-ngawang. Jadi kalaupun pada akhirnya drive-nya kuat gitu, kayak ini drive-nya kuat atau dorongan dari diri kaliannya kuat, tapi hati-hati kalau kalian belum punya tujuan yang benar-benar jelas gitu, ya kalian mau ngebut menggebu-gebu juga kalau arahnya gak jelas kan gimana? Bisa jadi kalian cuma muter-muter di satu tempat doang, bukan? Di Page of Sword-nya ada Ten of Cups sama Queen of Sword. Ten of Cup mungkin itu yang bikin Page of One ini Page of Sword ya, Page of One ini dan Page of Sword ini jadi terkesan kurang matang, soalnya belum apa-apa yang dicari udah pengen fulfillmentnya aja, udah belum apa-apa yang dicari udah pengen suksesnya aja gitu. Itu butuh riset lebih dari itu. Ya, planning tuh kita nggak, yang namanya planning tuh ya nggak cuma kita lihat planning langsung ke suksesnya aja, prosesnya itu gimana, kita butuh ya Queen of Sword-nya tuh gimana, harus ada riset di situ, harus ada. Even kalaupun pada akhirnya yang kita tuju atau yang kita cari adalah kebahagiaan, ya kebahagiaan kita harus jelas dulu apa yang definisi kebahagiaan kita tuh apa, definisi fulfillment kita tuh apa. Kalau secara definisinya sendiri belum jelas gitu, secara definisi dari kebahagiaan kita tuh belum jelas, enak banget ya kayak definisi dari kebahagiaan kita belum jelas, itu masih ngawang-ngawang. Ini bukan sih kebahagiaanku, ya ini kayak drive ini, kayak kuda ini mau dibawa kemana, kayak dorongan ini harus kita salurkan kemana, kan sulit. Di Four of Coins di sini ada Four of One sama Ten of One. Apapun harga yang pada akhirnya harus kalian bayar di situasi kondisi ini, aku bisa cukup percaya diri bilang kalau harganya cukup berat ya. Iyalah,
Ada ten of wands sih. Harganya nggak murah loh yang kalian lakuin di sini. Tapi mengingat kalian nggak punya, rasanya mungkin kalau di posisi kalian atau kalau di posisi ini, seberat-beratnya harga yang harus dibayar kayaknya nggak seberat, nggak lebih berat dari apa yang bakal aku bayar kalau aku tetap ada di posisi ini. Kayak ini kalian nothing to lose gitu. Dan ada Four of One, ada agak aku agak berat bilang gini, tapi mungkin ya berat banget kan bilang gini. Tapi ada kebahagiaan yang gini kali ya aku bilangnya, ada kebahagiaan dengan orang-orang yang kalian dekat, yang bisa kalian anggap keluarga, yang mungkin harus dikorbankan, yang harus ikut dikorbankan di sini. Ya apapun situasi yang lagi kalian hadapin di sini, ya aku bersama kalian. Ini berat banget soalnya. Kayak aku nggak tahu harus gimana lagi di kondisi sekarang. Kayak ini udah jadi leap of faith. I got nothing to lose, even though ini bukan nothing. Four of One tuh bukan nothing. Ini harga yang berat, ini harga yang mahal untuk dibayar. Mungkin itu juga yang sedang kalian coba pertahankan di sini. Mungkin itu yang bikin kalian berani untuk ngambil resiko ini, karena kalian pengen keep Four of Wands-nya kalian pengen keep orang-orang itu, kalian pengen keep kebahagiaan itu. Soalnya mungkin itu yang sedang terancam di sini, itu yang kebahagiaan apa sih? Ya mungkin kalau dilihat tadi kayak kondisi orang yang harus ninggalin keluarganya buat kerja di luar kota mungkin, atau dia harus korbanin waktu bareng keluarganya buat membangun bisnis baru, makanya dia jadi jarang punya waktu. Ya keadaannya gak akan kayak gini selamanya kok. Ada Wheel of Fortune di sini dan ada Nine of Cups di sini. Ya, Nine of Cups di clarify sama The Sun, sama Three of Coin. Kalian bakal nemuin lagi kebahagiaan itu, atau enggak? Kalian bakal nemuin kebahagiaan kalian ditambah orang-orang yang bakal ikut nge-support kalian buat dapetin kebahagiaan itu. Ya, aku tahu rencananya belum matang, aku tahu ini semua terkesan ceroboh, tapi aku ngelakuin ini karena aku nggak punya pilihan lain, dan di sini aku berusaha untuk nge-keep keluarga aku supaya tetap bersama kayak gitu kali. Walaupun jalannya emang berat, beban yang aku tanggung di sini berat banget, tapi aku percaya di kedepannya aku bakal nemuin lagi kebahagiaanku, dan bakal ada orang-orang juga yang nge-support aku. Begitu. Kondisi kalian di sini ada Nine of Cups sama Queen of Coin. Itu buat nge-clarify si Ace of One. Mungkin ini yang jadi dasar atau ini jadi alasan kenapa kalian bisa passionate itu ngerjain apapun ini, kayak apakah ini project, kerjaan, bisnis. Ya kayaknya ini soal itu, soalnya ya begitulah. Dan ada Queen of Coins. Semangat kalian yang menggubu-gubu di sini di backup oleh secara emosional dan secara material di sini. Kalian secara emosional nggak ngerasa kekurangan satu apapun, kalian cukup happy di jalannya, walaupun ya tadi ceritanya seperti itu, seperti ini, tapi kalian cukup happy. Itu mentalitasnya itu yang bikin aku
salut sama orang-orang di posisi itu. Mereka tahu kondisinya lagi sulit, ini berat banget, tapi emotionally mereka tetap bisa happy ngejalaninnya. Dan materially mereka nggak datang dengan tangan kosong, bukan, mereka udah siap buat kehilangan semuanya, buat ngekeep semuanya. Wih, gimana dah? Oke, mereka udah siap kehilangan semuanya buat ngekeep segalanya gitu kali. Segalanya buat mereka tuh ini. Oh, Ace of Sword-nya di sini sama Temperance. Ace of Sword sama Temperance. Walaupun di sini ya Temperance untuk nge-clarify energi yang menggebu-gebu ini ya. Seolah-olah kayak mungkin itu juga yang bikin kalian secara emosional tuh emosionalnya kalian tetap bahagia, soalnya ada support dari orang-orang sekitar yang nambah yang nambah kayak boost moral gitu, moral booster kayak gitu, yang bikin walaupun untuk menegakkan otoritas ini kalian bener-bener didukung oleh segala aspek, kayak orang-orang sekitar kalian udah percaya aja kalau kalian bakal sukses kayak gitu kali ya. Dan ada Ace of Sword, ada ini kartu victory, ini beginning of victory, keren banget gak sih? Kayak somehow aku ngeliat ini sebagai clarity, walaupun secara semangat kalian menggebu-gebu, cuma secara mental atau secara pikiran kalian cukup clear lah untuk nanggepinnya, ya gak sih? Kalian tidak terbutakan oleh perasaan yang menggebu-gebu itu. Kalian pada akhirnya walaupun datanya masih seadanya, tapi itu cukup clear buat kalian ngambil langkah selanjutnya. Ya soalnya ada Temperance di sini. Ada Harmony, Fusion, Cooperation. Kalian bisa lihat kalau it's okay, aku nggak punya semuanya, aku nggak tahu semua yang perlu aku tahu, tapi dengan apa yang aku tahu sekarang ini udah cukup deh buat jadi modal aku maju kayak gitu. Nah, hopes and fear kalian di sini selain ada Seven of Wands, ada juga clarify-nya oleh Three of Cups sama Six of Cup. Six of Cup tuh kartu nostalgia, men. Kartu ngelihat ke belakang, kayak mungkin yang jadi ketakutan dan harapan kalian tuh ini kita udah bahas soal defensif. Dan kalau ngelihat dua kartu cups ini, kartu soal emotional state, emotional suit ini, hindari atau ini kayak ya tolong hindari selebrasi yang sifatnya prematur. Kayak oke, kalian lagi struggling, oke, kalian lagi hustle, tapi nggak kayak aku kalau hustle gitu kan play hard, work hard play hard gitu ya. Hindari playnya too hard, jadi kayak ya work hard play not so hard kayak gitu. Ngerti gak? Soalnya kalian lagi you guys in the grind saat itu. Kalian lagi on the grind, lagi bener-bener hustle, lagi bener-bener bekerja keras di sini. Jadi tolong hindari selebrasi yang sifatnya jangan dikit-dikit selebrasi, jangan dikit-dikit ya dirayain kayak gitu. Terus jangan dikit-dikit lihat ke belakang. Ya terus aja maju, fokus. Ada perseverance, ada ketekunan, keuletan di situ. Soalnya kalau di posisi ini bakal sangat menggiurkan atau bakal sangat tempting, dimana segala hal bisa jadi selebrasi. Soalnya lingkungan sekitar kita juga mendukung itu. Mental orang-orang di sekitar kita tuh ngelihat kita tuh udah ini mah gampang lah, kayak ini mah pasti ke-handle kayak gitu. Mereka udah percaya sepenuhnya itu ke kita. Kalau pada akhirnya kita malah terbuai dengan kepercayaan mereka, jatuhnya bakal kayak gitu, dikit-dikit
dikit-dikit diselebrasi, dikit-dikit ngelihat ke belakang, udah jauh ya kita, belum, ini masih panjang, masih lama ini. Kan emang kalian sedang dalam proses mengubah nasib, bukan? Ada The Star sama Ten of Sword di nge-clarify outcome-nya, nge-clarify page of one. Ya, walaupun dari tadi aku ngelihat ini semuanya serba merah ya, tapi aku ngelihat ada King of Wands juga ya. Sini ada Wands tapi tan, nggak, jadi kayak kartu Wands tertinggi di sini atau sword tongkat tertinggi di sini tuh ada cuma sampai page-nya ada King. Di sini ada 6, 7, Ace, nggak ada. Aku nggak ngelihat perjalanan ini bakal berakhir dalam waktu dekat. Ini kayak apa ya, di kepala aku tuh kebayang, tau gak sih scene-nya Gladiator, dimana siapa sih si aktornya tuh, dimana dia ngelihat jalan dia pulang ke keluarganya yang masih agak jauh di situ. Kayak prosesnya bakal masih berdarah-darah ke depannya, cuma percayalah ada harapan di situ. Ya buat kalian yang udah nonton Gladiator, tolong jangan spill endingnya. itu adegan epic banget sih, musiknya Hans Zimmer by the way. Somehow ngelihat outcome ini, aku kepikiran adegan itu, men. Ini tuh kayak siapa sih Caesar-nya di situ. Terus kayak Russell Crowe itu kan si aktornya, terus si yang jadi Caesar-nya tuh yang jadi Joker di 2019, siapa namanya, Joaquin Phoenix. Kayaknya Joaquin Phoenix-nya ini Russell Crowe-nya kalau nggak salah. Terus ada Hope di situ. Ini somehow dari kalau aku ingat lagi film Gladiator itu, aku bisa ngelihat perjalanan spread ini tuh kurang lebih ya relatable lah sama filmnya. Yang udah nonton tolong jangan spill endingnya. Soalnya endingnya soal hope, soal harapan supaya dia bisa kembali ke rumahnya, supaya dia bisa kembali lagi ke rumah. Dan itu cukup mengharukan, sama kayak yang lagi aku rasain sekarang mau nutup readingan buat grup 2 ini. Iya, ini bisa aku bilang jihadnya kalian gak perlu takut, kalian gak perlu gentar di perjalanan ini. Percaya ada hal baik yang menunggu kalian di endingnya. Apapun yang kalian sedang usahakan saat ini, doa terbaik aku untuk kalian. Semoga kesuksesan yang kalian cari ada di ujung perjalanan kalian. Ya, grup nomor 2 itu tadi readingannya. Aku masih gak tahu diksi yang harus aku pakai tuh readingan atau bacaan tarot. Aku coba meng-Indonesia saja, jadi mungkin aku biasain untuk bacaan tarot malam ini. Buat kalian grup 2 sampai sini aja. Terima kasih untuk udah milih grup ini, udah nonton pilih kartu ya kan, pilih kartu bukan pick a card. Diksi bahasa Indonesia. Terima kasih untuk waktunya. Semoga bacaan tarotnya bermanfaat. Doa terbaik aku untuk kalian yang lagi struggling, yang lagi hustle di luar sana. Terima kasih udah menonton, dan aku mau bilang have a good day, tapi khusus buat grup ini, doa terbaik aku untuk kalian yang sedang berusaha. Ya, halo grup 3, atau apa yang tadinya aku planning untuk jadi grup 3. Sekali lagi, kemungkinan ini bakal jadi reading pertama aku untuk pilih kartu. Ya, pilih kartu tarot secara teknisnya adalah aku bikin dulu
spreadnya, baru openingnya aku bikin terakhir. Kalian jadi tahu behind the scene sekarang. Ya, nggak ada. Oh iya, belum. Ini grup ketiga, jadi sebelumnya aku udah recording buat 2 grup sebelumnya. Untuk yang udah nontonin dari awal sampai akhir, dari grup 1, 2, terus sampai ketiga, ya terima kasih sudah meluangkan waktunya. Walaupun harusnya judulnya kan pilih kartu, kalian pilih aja salah satu, nggak usah semuanya juga ditonton. Tapi nggak apa-apa sih, mungkin bisa jadi karena aku recordingnya sekaligus gitu, dari 1 ke 3 gitu, satu sekali duduk, 1 tarikan nafas, nggak lah over bola, 1 tarikan nafas. Jadi mungkin emang ada pesan yang jadi ketiga pesan ini emang yang perlu kalian dengarkan saat ini. Grup 3 ini kalian dapat Wheel of Fortune sebagai the covering atau apa ya, kayak inti dari permasalahan jawaban dari yaitu temanya reading kali ini kan jawaban dari overthinkingnya kamu malam ini. Walaupun ya bisa aja kalian nontonnya pas pagi atau siang, jadinya malam kemarin kalau gitu. Anyway, ada Wheel of Fortune di sini. Aku nggak tahu sih khusus buat Wheel of Fortune di sini. Ini ngingetin aku sama jam sih, tahu nggak sih jam analog gitu? Apakah ada hubungannya dengan waktu? Apakah overthinkingnya kalian malam ini ada hubungannya dengan waktu? Aku nggak tahu. Wheel of Fortune tuh basically soal karma, apa yang kalian, itu mirip sama judgment sih kalau aku bilang kayak gitu. Tapi gampangnya what goes around comes around. Apa yang kalian tabur itu yang kalian tuai. Tapi kita lihat apa yang jadi penghalangnya. Ada Knight of Cups, ada Messenger of Love, ada Kesatria Baperan. Ada Kesatria Baperan. Pas eventnya kalian punya Queen of Swords, terus akar permasalahannya ada Seven of Coin sama Wheel of Fortune. Kalau Wheel of Fortune-nya tadi ngingetin aku sama jam analog, mungkin kalian udah ngerasa waktunya cukup lama. Kayak ada rasa jenuh mungkin karena harus menunggu selama ini. Rasa jenuh karena harus menunggu selama ini. Dan itu yang bikin kalian overthinking karena kalian sudah menunggu terlalu lama dan rasanya jenuh. Crowning this reading ada 2 of coins. Kalian menimbang-nimbang 2 possibility. Bisa jadi possibility-nya adalah aku terus menunggu atau aku melanjutkan ke hal yang selanjutnya, bisa jadi. Dan hal yang selanjutnya adalah ada ada King of Coin. Apa yang kalian pertimbangkan di sini? Suit of Coin di sini in general tuh emang suit paling lambat dari deck tarot kalau kita ngomongin timing. Kalau kita ngomongin Wheel of Fortune di sini sebagai timing, aku bisa nggak stagnan, cuma rasanya lama banget, bosen jadinya.
gara-gara lama dan membosankan jatuhnya overthinking. Iya. Itu cocok loginya luar biasa sekali ya. Aku nggak bisa, ya udahlah. Di Path of the Serpent-nya ada F8 of Cups, ada keinginan atau ada ya lebih ke keinginan untuk move on dari waktu yang terasa lama ini, dari perasaan yang menjemukan ini. Ya, cuma keadaan sekitarnya ngerasa kalau keputusannya kayaknya belum matang deh kalau aku move on sekarang. Penghalangnya adalah ketakutannya adalah Knight of Swords. Takutnya kalau aku ngambil keputusan sekarang jatuhnya sembrono dan outcome-nya ya gitu. Four of Cups, ya udahlah, mending turu. Jadinya stagnan, nggak kemana-mana. Aku nggak dapet gambaran yang cukup jelas soal konfliknya soal apa, selain dari rasa lambatnya ini dan rasa jenuh dan ketakutan kalau ini bakal jadi sembrono, bakal jadi reckless. Discernment atau kayak ngambil keputusan atau dipikirin baik-baik tuh di titik ini tuh semakin dipikirkan, malah itu yang jadi alasan overthinking lah ya, namanya juga overthinking. Kayak semakin dipikirkan semakin lo overthinking, ya jelas lah. Dan mungkin kalau balik lagi ke Wheel of Fortune, ini soal emang udah natural prosesnya kayak gitu. Ada waktunya kamu untuk diam dan mempertimbangkan, ada waktunya kamu untuk eksekusi. Mungkin kenapa semuanya terasa begitu lambat buat kamu saat ini, kenapa semuanya terasa begitu menjemukan buat kamu saat ini, karena emang kamu lagi ada di fase yang ya fasenya emang kalian harus mempertimbangkan ini baik-baik. Aku nggak tahu nih overthinkingnya kalian di sini, kalian lagi mikirin apa, tapi kayaknya ini bener-bener butuh waktu yang lama buat ngambil keputusan ini. Kalian bener-bener kudu sabar buat ngadepin masalah ini, apapun masalah kalian ya. Ini emang kalian pengen cepet-cepet selesai urusannya, cuma nggak bisa sembrono juga gitu aja ngambil keputusan. Tapi pengen cepet-cepet selesai, ya aku paham. Ya udah, coba kita clarify ya. Ada Knight of Coin lagi kan, lambat lagi kan rasanya. Sama King of Swords, pengambilan keputusannya emang bakal terasa sangat lama, sangat panjang. Awalnya untuk dapat mental clarity itu, buat dapat keputusan itu, prosesnya tuh panjang di sini. Ada Judgment sama Seven of One. Ini agak berat buat aku bilang kayak gini, tapi aku harus bilang kalau kalian gak bisa selamanya keras kepala, kalian gak bisa terus-terusan kalian gak bisa selamanya keras kepala menutup telinga dari panggilan itu. Aku tahu deep down kalian tahu jawabannya, tapi tetap secara logis kalian menolak itu.
Secara logis kalian nggak bisa menerima kebenaran itu. Ini agak abstrak sih. Ya, pesannya abstrak banget, serius. Ya, jadi aku coba kemas itu ke dalam ke dalam konteks yang sefleksibel mungkin. Jadi mungkin kalian tahu prosesnya bakal lama, terus di titik ini mau dipikirin kayak gimana pun, jawabannya kalian udah tahu. Pasti ke situ lagi. Cuma itu jawaban yang belum bisa kalian terima saat ini. Makanya kalian overthinking. Soalnya kenapa over? Harusnya thinking doang udah selesai masalahnya. Tapi karena kalian gak bisa menerima solusinya atau jawabannya, makanya thinkingnya jadi overthinking. Ya mungkin itu oversimplify juga sih, kayak terlalu dibikin sederhana juga sih. Ya ini yang jadi penghalang kalian di sini ada Knight of Cups. Aku nggak terlalu sering nge-mention ini dari tadi. Knight of Cups di clarify sama Nine of Cups sama Six of Cups. Ada perasaan susah move on, ada kebahagiaan di masa lalu yang malah menghalangi kalian, yang malah menghalangi si wheel ini untuk terus berputar. Iya, yeah, wheel of fortune tuh kan harus terus berputar ya. Yang ada di atas bakal turun ke bawah, yang ada di bawah bakal naik ke atas. Tapi karena ada kebahagiaan di masa lampau ini nggak halangin, ini nggak bisa nih, aku nggak pengen move on dari momen ini. Makanya itu yang bikin prosesnya jadi terasa lambat, karena ada holding back. Walaupun nggak ada four of coin di sini, tapi berasa holding back di sini. Ya semoga itu kalau kedengeran itu suara VGA aku ngejerit. For some reason internetku tiba-tiba mati. Ya itu common sih. Nanti aku cut aja deh di menit ini. Oke, dari mana tadi? Holding back ya. Oke, holding back. Ya, karena ada hal yang bikin kalian emotionally fulfill, itu yang bikin kalian susah buat maju, itu yang bikin proses majunya kalian terasa sangat lambat, soalnya kalian masih ngeliat ke belakang. Seven of Coins tuh kartu bercocok tanam. Ini ya, namanya bercocok tanam kan hasilnya nggak akan tiba-tiba dituai saat itu juga, kan ada proses panjang. Ini yang bikin aku ngerasa ini prosesnya lama banget, soalnya akar permasalahannya tuh Seven of Coins. Ada Strength sama Queen of Wands. Karena di-clarify sama Strength dan Queen of Wands, aku nggak ngerasa proses panjang yang sedang kalian jalani saat ini tuh proses panjang yang sia-sia. Aku nggak ngerasa proses panjang ini proses panjang yang buang-buang waktu. Kalian butuh ngelewatin proses panjang ini. Ini yang ngebangun karakter, ini yang ngebangun strength di diri kalian. Kartu indecisif di clarify sama kartu pengambilan keputusan. Ya, dan di clarify lagi sama Eight of Swords. Ini yang bikin pengambilan keputusannya tuh berasa panjang dan
dan menyakitkan. Dari sini mungkin harusnya aku bisa ngerti kenapa pengambilan keputusannya bisa ini overthinking kalian tuh ya. Yes. Aduh. Yeah. Let me put it this way, oke? Okay? Overthinkingnya kalian di sini tuh gak perlu, men. Kayak deep down kalian tahu prosesnya emang panjang, prosesnya tuh emang lama, dan kalian lagi ada di tengah-tengah proses itu. Kalian perlu ngelewatin proses panjang dan lama ini untuk membangun karakter kalian, untuk membangun strength kalian. Di titik ini mungkin harusnya udahlah, nyerah aja, nggak usah dipikirin gitu. Udahlah, nggak perlu persistence lagi dengan kesimpulan itu, nggak perlu keras kepala lagi dengan enggak ini harus ada solusinya, enggak ini harus ada ini harus ada jalan keluarnya, aku nggak bisa nih ada di ini kayak macet tuh ya, kalau kita kayak macet tuh stuck di pintu tol, terus kita nemu ini macet panjang gitu. Gak nih, gue kudu cepet-cepet keluar dari pintu tol, nggak bisa nih. Bentar. Apa pesan Grab aja sekarang, kayak ya kan, kalau macet terus pesan Grab pakai motor gitu, dengan harapan kita bisa keluar lebih cepet dari antrian itu. Tapi kan kita ngantrinya di dalam tol gitu. Emang antrian di pintu tol nggak ada obatnya itu. Kita mau pesan Grab juga atau pesan Gojek juga kan motor nggak bisa masuk gitu, ngapain? Emang jalannya harus panjang dan melelahkan dan membosankan. Kita nggak bisa terus-terusan ngeliat kayak kayak sebelum dekat pintu tol jalannya lancar-lancar aja nih, jalannya baik-baik aja, kenapa begitu masuk pintu tol semuanya jadi macet? Ya iyalah, kan semua orang ngantri pengen masuk situ. Ya makanya kayak mungkin nanti deh di Path of Desire ini aku ada something, oke, ada something, tenang aja. Somehow kayaknya aku punya solusi buat ini, tapi aku keep buat ntar aja. Soalnya aku juga belum ceritanya belum lengkap kalau tiba-tiba dikasih solusi di situ, oke? King of Coins ini kalau pada akhirnya prosesnya panjang dan melelahkan, ya kalau yang ditujunya adalah King of Coins, harusnya wajar aja dong. Iyalah, King of Coins gitu, King of Coins, man. Wajar lah kalau perjalanannya panjang dan melelahkan dan membosankan. King of Coins di-clarify sama Page of Coin sama King of Coins lagi. Iya kan? Bisa begitu kan? Wow. King of Coins di-clarify oleh King of Coins lagi. Karena emang perjalanan panjang, membosankan, melelahkan ini worth it, man, pada akhirnya. Gak perlu di-skip, udah gak usah di-skip, worth it kok, percaya deh. Ya udahlah, udah gak usah overthinking, worth it semua ini. Aku somehow ada something soal tarot reading yang bikin aku ngerasa ada some sense of unpredictability. Jadi ada something yang walaupun pada akhirnya udah aku predict nih, udah aku siapin pakemnya gitu, pokoknya udah gini kayak semuanya udah aku siapin pakemnya, tapi selalu aja ada hal yang tidak terduga dalam prosesnya bikin aku ini ajaib nih, kayak bacaan tarot ini ajaib nih. Aku nggak bisa jelasin, tapi somehow ini magical buatku, at least ya. Semoga kalian juga ngerasa hal yang sama di sini. Kayak King of Coins di clarify sama Page of Coins sama King of Coins lagi. Ini ada progress di sini. Kayak udahlah, nggak usah overthinking lah aja. Apa sih overthinking? Emang jalannya harus begitu. Gak bisa nyari shortcut di sini. Endingnya worth it kok. Oke, ini kegelisahan kalian ya mungkin. Ini yang bikin gelisah, ini yang bikin gak bisa tidur, ini yang bikin overthinking adalah keinginan untuk cepet-cepet cabut dari ini, untuk cepet-cepet gue pengen cepet-cepet move on. Ini nggak bisa gini terus.
Tuan ada energi tergesa-gesa di situ, ada Eight of Cups di clarify sama Eight of Wands, sama ada Four of Wands. Nah, aku nggak, Four of Wands dia agak something ya. Ya kayak harapannya kalau kenapa kita pengen cepat-cepat bisa keluar dari apa yang kita anggap sebagai stagnansi di sini. Ya aku bilang stagnansi soalnya nggak benar-benar stagnan, emang progresnya slow. Oke, sekali lagi saya tegaskan di sini, progresnya emang slow dan emang harus seperti itu. Ini nggak stagnan. Ada movement walaupun slow. Harapan kita kalau kita bisa cepat-cepat keluar dari sini, ada Four of One yang nungguin kita di situ. Padahal ya kan itu immature sekali. Maksudnya kata siapa ada Four of One di situ? Yakin ada Four of One di situ? Apa jangan-jangan itu cuma ilusi doang kayak gitu? Ada di apa ya, di bawah Page of Sword ada Queen of Coins dan ada Seven of Cups. Seven of Cups itu yang tadi aku bilang. Apakah benar ada Four of Wands di situ? Apakah benar ada selebrasi di situ? Atau ya itu cuma ilusi doang gitu? Atau emang belum pasti aja di situ? Walaupun di sini Page of Sword-nya di clarify sama Queen of Coins, yang mana Queen of Coins tuh udah apa sih? Udah nurturing, udah sangat mengayomi, udah sangat apa ya? Secara materiali udah nyaman di situ ya. Queen of Coins tuh kartu nyaman. Itu Queen of Coins atau Nine of Coins? Ya pokoknya kalau dari kalau secara thought proses kita yang masih immature itu, kalau diukur pakai cara berpikir kita yang emang belum dewasa itu, kita bakal percaya kalau kita cepat-cepat keluar dari situ, kita cepat-cepat keluar dari sini, udah ada kenyamanan yang menunggu kita di luar sana. Itu benar kenyamanan atau cuma ilusi doang, atau cuma ilusi dari kenyamanan yang menunggu kita, ya kan? Soalnya Queen of Coins sama dirandingin sama Seven of Cups, somehow aku bisa mengartikannya sebagai ilusi dari sebuah kenyamanan. Nah ini Nine of Coins yang diomongin tadi. Apakah kita terburu-buru di sini karena emang karena emang kita harus buru-buru buat dapetin Nine of Coins? Ya apakah kita pengen buru-buru dapetin Nine of Coins, atau karena kita emang holding back, ada hal yang pengen kita keep, dalam hal ini waktu gitu. Mungkin rasanya gitu ya, kayak mungkin kalau aku ngartiinnya, kalau kita nggak cepet-cepet keluar dari posisi stagnan ini, kita nggak akan punya banyak waktu untuk nikmatin suksesnya kita kayak gitu. Kita nggak akan punya banyak waktu buat nikmatin bahagianya kita kalau kita nggak cepet-cepet keluar dari sini. Ya ketakutannya kalau nggak cepet-cepet ya ntar waktu untuk bernyaman-nyaman rianya nggak sepadan dengan waktu yang kita habiskan bersusah-susah rianya di sini. Ya endingnya ya, atau outcome-nya ya kita malah jadi gak kemana-mana, jadi Four of Swords, jadi kartu overthinking. Ini literally orang kayak jam 2, jam 3 pagi masih belum tidur karena mikirin solusi dari apa yang bener, solusi dari kenapa semuanya berjalan begitu lambat dan membosankan, padahal dia tahu kalau lambat dan membosankan ini emang harus emang sudah sewajarnya dan itu worth it di endingnya gitu. Okay. Endingnya dia jadi overthinking gitu semalamnya. Itu kan dari 4 ke 5 Five of Swords sama Death. Ya ada
harus ada perubahan pola pikir, bukan? Ya, nggak bisa apa ya? Pada akhirnya kita nggak bisa tergeletak di atas tempat tidur, mata terpejam, walau hati gelisah kayak gitu terus-terusan kan. Kayak yang aku bayangin, kalian nggak cuma semalam 2 malam doang ngalamin ngalamin apa sih ngalamin ini gitu. Kalian ada di posisi ini bukan cuma semalam 2 malam doang, tapi udah udah jauh-jauh hari, udah berbulan-bulan, bahkan mungkin udah tahun-tahun. Kalian ngerasa kayak, kok keadaanku nggak berubah terus ya, ada apa kayak gitu. kok kok berasa stagnan, kenapa ya stagnan gini kan, bosen ya, kok nggak ada progres ya gitu. Kalian berprogres, cuma karena progresnya tidak tidak sat dan emang progresnya harus seperti itu, hasilnya juga kan emang worth it gitu. Aku nggak tahu apa yang sedang kalian usahakan di sini, tapi kalau ngelihat King of Coins ini hubungannya dengan kesuksesan material yang sifatnya jangka panjang. Ya kalau yang kita cari sifatnya jangka panjang, usahanya juga kan nggak bisa cuma semalam 2 malam, usahanya juga bakal jangka panjang, bukan? Aku nggak tahu, mungkin belakangan ada apa sih, ada yang nge-trigger kalian kah soal kenapa kalian jadi kepikiran kalau iya ya, gue kok lama banget ya udah begini nggak berubah-ubah kayak gitu. Apa triggernya kayak gitu? Karena deep down aku tahu kalian 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 sadar kok emang prosesnya harus lama, tapi mungkin ada 1-2 hal yang nge-trigger kalian jadi sadar waktu gitu, jadi sadar durasi. Ini kayaknya gue udah kelamaan nih. Ya, itu balik lagi ke Wheel of Fortune yang aku lihat tadi di awal gitu, yang gambarnya kayak lagi ngeliatin jam analog gitu, jam dinding, kayak tiktok 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 gitu. Kok gue udah lama ya di sini, kok nggak gerak-gerak ya? Ini kok macet di gerbang tol, nggak gerak-gerak ya? Gue pesen Gojek aja kali ya, kan nggak bisa aja di dalam tol aja. Prosesnya lama, dan kalaupun pada akhirnya kesadaran yang bikin kalian ke-trigger atau yang bikin kalian mikir kalau ini udah kelamaan, yang bikin kalian udah gak tidur bermalam-malam karena mikirin ini, terus jadinya konflik kayak gitu ya, ya harus ada perubahan pola pikir. Yang tadinya kalian mikir kayaknya ini udah kelamaan ya, ada di posisi stagnan ini, ya pola pikir yang mengatakan kalau kalian stuck atau stagnan di situ yang harusnya diperbaiki, ditransformasi. Ya ingat lagi tujuannya kalian apa. Kalau emang tujuannya untuk jangka panjang, ya bukannya prosesnya juga harus jangka panjang juga. Kalau emang fulfillment atau achievement yang kalian pengen cari adalah yang sementara atau yang sifatnya jangka pendek, ya kalian pengen dapetin dengan waktu yang singkat, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan kalau yang kalian cari kesuksesan jangka panjang, ya ada prosesnya juga buat sampai ke situ. Nggak bisa tiba-tiba beres semalam 2 malam. Dan kupikir kesimpulan itu yang bisa aku kasih ke kalian dari bacaan tarot ini, grup 3, betul ya, grup 3. Dan aku tahu prosesnya melelahkan, membosankan apalagi. Terus kalau dilihat ini udah lama banget kayak gini. Cuma ya pesanku itu sih, worth it kok. Jadi nggak usah dipikirin kayak kalau pada akhirnya kalian jadi sadar waktu ini udah kelamaan, atau ntar gue kalau begini terus giliran sukses gue udah keburu tua, udah nggak bisa
enjoy happy life lagi. Gak begitu kok. Ada pendewasaan di situ, ada proses yang udah kalian lewatin, yang bikin kalian udah begitu kalian udah sampai ke titik yang pengen kalian capai, ke sukses yang pengen kalian capai, diri kalian juga udah berubah kok, udah bertransformasi dalam prosesnya. Kalian udah jadi sosok yang lebih dewasa ntar. Jadi mindset yang bilang kalau ini gue kelamaan di jalan nih buat sukses kayak gitu. Kayak suksesnya gue udah kelamaan di jalan nih, giliran udah sampai suksesnya gue udah keburu tua. Enggak begitu. Perjalanannya emang begitu, worth it kok. Jadi ya kesimpulannya itu untuk grup nomor 3, semoga ya semoga waktu yang kalian habiskan di sini bisa sedikit mengobati kebosanan kalian ngejalanin proses yang melelahkan ini. Kalian gak sendiri kok, ya percaya deh. Kalau kalian ngerasa sendiri grup 3 ya, ngerasa sendiri di kalau kalian ngerasa sendirian di proses yang melelahkan dan membosankan ini, ya komen aja di bawah. Kayak grup 3 siapa lagi? Gue grup 3, gue gak sendirian kan kayak gitu. Kayak lihat responnya. Aku yakin itu juga yang bikin apa ya? Yang salah satu alasan kenapa orang datang ke tarot reading. Soalnya aku pernah baca somewhere di mana gitu ya. Kalau kita lagi ada masa apa sih, kayak suffering tuh atau penderitaan tuh sifatnya eksklusif. Kalau kita lagi ngerasa suffering atau kita ngerasa kalau ya ngerasa pengalaman yang negatif dalam hal ini, kayak kalau kita ngerasa stagnan, rasa stagnan itu sifatnya bakal jadi eksklusif, kayak seolah kita doang di muka bumi ini yang lagi ngerasain stagnan itu, padahal enggak. Makanya orang nyari konten tarot reading supaya mereka nggak perlu ngerasa sendirian di perasaan apapun yang lagi mereka rasakan saat ini. Jadi terima kasih sudah berbagi di sini. Jujur bukan cuma aku yang berbagi, kalian juga. Terima kasih sudah berbagi perasaannya di sini. Doa terbaik aku untuk kalian, udah nggak usah overthinking. Nggak cuma kalian kok. Ya, di pintu tol itu yang ngantri nggak cuma kalian kok. Dan kalau apa ya, kalau dalam prosesnya kalian menunggu, dalam perjalanannya kalian menuju kesuksesan itu, kalian punya waktu sebanyak itu, aku pikir ada baiknya kalian ngebagi apa ya, ada baiknya kalian mengisi waktu kalian yang panjang itu dengan hal yang sifatnya positif, bukan jadi instead of ngeluh dan resistance, ya kalian bisa ngisinya dengan cara yang menyenangkan. Ya kalau macet kan daripada suntuk, mending dengerin musik, ya nggak sih? Ya salah satunya itu. Itu aja sih. Itu yang tadi pengen ku omongin ya. Aku udah omongin semuanya, aku nggak ada utang ke kalian. Dengan itu readingannya ku tutup aja ya, bacaan tarotnya ku tutup aja. Terima kasih untuk waktunya. Dan udahlah, nggak usah overthinking grup nomor 3, semuanya worth it kok.